Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu ya dalam lindungan Allah, tetap diberi kesehatan, diberi kelancaran semua aktivitasnya dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran ya, seperti biasanya mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmunya ya, ilmu yang bermanfaat sehingga bisa berguna bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, di sini kita akan belajar di halaman 49 ya. Di halaman 49 itu kita akan belajar mengenai perilaku bersungguh-sungguh mencari ilmu ya. Kemarin sudah dijelaskan ya untuk sebagai seorang muslim ya, sebagai seorang muslim yang baik, yang taat, kita harus apa? Kita harus mencari ilmu ya, mencari ilmu yang bermanfaat. Mencari ilmu yang bermanfaat itu sudah menjadi kewajiban ya, sudah menjadi kewajiban bahwasanya mulai dari kecil atau mulai dari dini hingga akhir hayat wajib untuk menuntut ilmu ya, karena ilmu itu sebagai bekal kita ya, bekal kita untuk melanjutkan perjalanan hidup di dunia ini ya, sampai kelak di akhirat. Karena dengan ilmu juga ya kita bisa mengetahui mana yang baik, mana yang jelek ya. Dan dengan ilmu itu pula seorang bisa diketahui ya tingkatannya. Orang yang berilmu itu akan semakin semakin merendah. Karena apa? Karena tahu ya, seperti padi ya. Padi itu kalau sudah tinggi dan sudah tua pasti akan merunduk ya. Bagikan itu, orang yang berilmu itu bagikan padi yang tua ya. Semakin ilmunya semakin tinggi, ilmunya semakin matang, maka akan merunduk. Karena apa? Tahu segala sesuatunya ya. Tidak disertai dengan hawa nafsunya ya. Karena apa? Karena sudah berilmu. Orang yang sudah berilmu insya Allah bisa mengendalikan hawa dirinya ya. Oke anak-anak, untuk perilaku bersungguh-sungguh mencari ilmu di halaman 51 itu ada beberapa contoh ya anak-anak ya. Ada beberapa contoh, yaitu 1. Setiap belajar aku memulainya dengan membaca doa sebagai tanda niatku ya. Itu adalah salah satu contoh perilaku bersungguh-sungguh menuntut ilmu atau mencari ilmu ya. Jadi setiap belajar harus ya dimulai dengan membaca doa sebagai tanda niat. Minimal membaca seperti Ustaz ya, seperti biasanya membaca basmalah ya, minimalnya itu. Nomor 2, setiap pagi dan petang aku selalu berdoa untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, itu ya, contoh yang kedua, sikap bersungguh-sungguhnya ya. Pagi dan petang selalu berdoa kepada Allah supaya ilmu yang dipelajarinya itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diridhoi oleh Allah ya. Sehingga sehingga ilmunya bisa bisa menjadi kebaikan bagi dirinya dan orang lain. Yang ketiga, aku sangat suka terhadap hal-hal yang baru aku pelajari ya. Kalau kita suka dengan hal yang kita pelajari yang baru-baru, pasti akan akan pasti bertambah keilmuan kita ya, karena kita suka membaca ya. Karena membaca adalah jendela dunia ya. Kalau kita sering membaca, kita akan tahu beberapa banyak informasi anak-anak ya.
Yang keempat, aku bersungguh-sungguh dalam belajar. Nah, ini harus ya. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh apa? Akan berhasil ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil ya. Yang kelima, aku selalu menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat, terutama berlama-lama bermain HP ya. Jadi kalau berlama-lama juga tidak bagus ya, tapi kalau semisal cuma sebentar buat refreshing ya tidak apa-apa ya. Yang penting jangan sampai apa? Kebablasan ya. Sehari liburan HP-an terus ya. Jangan ya, jangan lupa waktu ya. Harus bisa apa? Harus bisa membagi waktunya. Yang keenam, aku selalu mendengarkan dengan baik pelajaran yang disampaikan oleh bapak atau ibu guru ya. Ini adalah salah satu beberapa ya contoh sifat bersungguh-sungguh menurut ilmu ya, yaitu mendengarkan pelajaran yang disampaikan oleh ustadz maupun ustadzanya ya. Kalau kalian tidak menghiraukan, maka kalian akan apa? Akan kurang paham apa yang telah disampaikan bapak atau ibu guru kepada kalian ya. Jadi kalau ada ustadz atau ustadzah, bapak ibu guru menerangkan pelajaran baik pelajaran itu umum maupun agama, anak-anak harus bersungguh-sungguh untuk apa? Untuk mendengarkan ya. Yang ketujuh, aku selalu mendengarkan dan mematuhi kata-kata orang tuaku. Wah, ini adalah sebagai anak yang baik, anak yang soleh dan solehah. Apabila diberi nasihat kepada orang tua, harus didengarkan dan dipatuhi ya. Karena nasihat dan perintah orang tua itu tidak lain adalah untuk membuat diri kalian menjadi anak yang baik ya, anak yang solih dan solihah. Oleh karena itu kalian sudah sepatutnya ya, kalau orang tua sedang menuturi kalian, menasihati kalian, kalian harus mendengarkan dengan baik dan menjalankan apa yang telah diperintahkannya atau dinasihatkan. Terus, aku bukanlah anak yang sombong. Nah, ini ya. Jadi kalian harus bisa menghindari sifat sombong ya. Karena sifat sombong adalah sifat angkuh ya. Sifat yang tidak disukai oleh Allah, tidak disukai oleh semua orang, tidak disukai orang tua ya. Karena sombong itu apa? Karena sombong itu nanti temannya siapa? Temannya setan ya, sombong ya. Oleh karena itu kalau kalian sedang marah, lagi emosi ya, kalian cepat-cepat bergegas untuk apa? Mengambil air wudhu dan berwudhu ya, supaya emosi kalian redah. Karena apa? Kalau emosi orang marah-marah itu kan bawaannya kan meluap ya, atau disimbolkan dengan api ya. Api itu selalu menguap ke atas gitu ya. Oleh karena itu kita ambil air wudhu, kita basuh ya muka kita, dan ya seperti wudhu biasanya, insya Allah emosi atau amarah bisa reda ya, bisa selesai. 9. Aku tidak malu bertanya ketika aku tidak memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru. Nah, ini ya sebagai anak ya yang baik, apabila kurang tahu, kurang paham apa yang sudah disampaikan oleh bapak ibu guru, ustadz dan ustadzah, anak-anak jangan malu bertanya ya, jangan malu bertanya. Kalau kurang paham ya ditanyakan lagi. Mohon maaf ustadz, mohon maaf ustadzah, saya nomor ini belum tahu. Nah, nanti apa? Nanti akan diajarkan kembali ya. Kalau kalian tidak tahu, tidak paham, kalian diam saja ya, otomatis nanti kalian tidak bisa mengerjakan ya. Yang nomor 10, contohnya aku tidak suka bergurau atau ngobrol sendiri dengan teman ketika pelajaran berlangsung. Ya, ini
Nah, ini tandanya anak yang serius ya. Jadi kalau waktunya pelajaran nggak mau ngobrol bergurau sama temannya. Karena apa? Karena fokus terhadap pelajaran ya. Yang ke-11, aku selalu berusaha memahami ilmu yang disampaikan oleh guru ya. Jadi harus konsentrasi, difahami betul apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, ustadz atau ustadzah. Aku suka sekali membaca buku ilmu pengetahuan. Ya, tadi ya. Kalau kita sering membaca buku ilmu pengetahuan, ya maka ilmu yang kita dapat juga apa? Juga akan bertambah karena apa? Karena suka membaca. 13, aku selalu berusaha menghafalkan ilmu yang aku dapatkan. Nah, ya. Jadi kalau anak-anak sudah selesai belajar ya, apalagi kalau murojaah ya, otomatis harus dia dihafalkan ya, dibaca berulang-ulang 1, 2, 3 kali belum hafal dibaca sampai 4, 5 kali ya. Pokoknya dibaca berulang-ulang, insya Allah akan hafal dengan tersendirinya ya. Oke, yang selanjutnya nomor 14, saya suka menulis tentang apa saja terutama ilmu yang telah aku pelajari. Ya, ini adalah salah satu contoh ya. Kalau kalian suka terhadap sesuatu pasti akan senang menulis ya. Apalagi yang pelajaran yang sangat disukai pasti akan lebih semangat. Oleh karena itu, anak-anak untuk semua mata pelajaran harus harus disukai semuanya supaya kalau belajar ya semangat semuanya ya anak-anak ya. Yang 15, yang terakhir, saya suka mengajari teman-teman yang tidak paham tentang pelajaran yang telah disampaikan oleh guru ya. Kalau kalian sudah paham pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, ada temannya yang belum tahu, belum bisa, ya maka dibantu. Oh, seperti ini loh caranya. Gitu ya. Itu namanya salah satu contoh ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yaitu bagi dirinya baik dan bisa diajarkan pada temannya ya. Ilmu yang bermanfaat. Oke. Itu ada doa ya. Doa setiap waktu pagi dan petang ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'ah wa ilal khairi qarribna wa anis syarri ba'idna ya. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amal perbuatan yang diterima ya. Oke anak-anak, di situ halaman 53 ya, di situ ada cerita tentang Imam Syafi'i dan ibunya. Anak-anak bisa dibaca sendiri ya. Bisa dibaca sendiri. Untuk rangkumannya yaitu menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita garis bawahi lagi karena menuntut ilmu adalah sangat penting, kewajiban ya. Nomor 2, menuntut ilmu juga memiliki pahala sama seperti pahalanya orang-orang yang berjihad di jalan Allah ya. Nomor 3, agar ilmu yang kita peroleh bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain, maka berdoalah sebelum memulai pelajaran atau belajar dan mintalah kepada Allah akan kemanfaatan ilmu setiap pagi dan petang. Itulah gunanya kita berdoa sebelum belajar ya. Sehingga apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Nomor 4, yang terakhir, terdapat sepupu sikap orang-orang yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Antara lain, niat ikhlas menuntut ilmu, rajin berdoa dan memohon ilmu yang bermanfaat, menghindari perbuatan maksiat, tidak sombong, tidak boleh malu dalam menuntut ilmu, mendengarkan pelajaran yang disampaikan oleh guru, diam ketika pelajaran disampaikan, berusaha memahami ilmu yang disampaikan, menghafalkan ilmu yang disampaikan, mengikat ilmu atau pelajaran dengan tulisan,
mengamalkan ilmu yang telah dipelajari, dan yang terakhir mendakwahkan ilmu atau apa? Menyampaikan ilmu yang sudah difahami ya. Oke anak-anak, supaya anak-anak lebih faham ya, coba dikerjakan uji kompetensi ya, halaman 55 sampai 56 ya. Seperti biasa ya, dikerjakan di buku tulis dan dikumpulkan di walasnya masing-masing ya. Mungkin itu ya anak-anak yang dapat Ustadz sampaikan. Semoga anak-anak tetap ya istiqomah untuk belajarnya, merojaaannya. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ustadz tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.